Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan codingan dan menampilkan program saya, di sini saya akan jelaskan dulu struktur folder saya. Nah, jadi di dalam folder htdocs XM ini terdapat satu folder yaitu di tugas 5-pw. Di dalamnya terdapat 3 folder serta 3 file author di dalamnya. Yang pertama ada folder image, ini untuk menampung foto-foto saya dalam UI. Lalu ada layout, ini untuk footer, dan tentunya ada header dari desain UI saya agar terlihat lebih rapi dan menarik. Nah, di dalam folder service terdapat folder database.php, ini untuk mengkoneksikan antara eh, program dengan database PHP admin. Lalu ada index, ini untuk halaman utama saya, home, input untuk halaman create product dalam data saya, lalu output itu untuk menampilkan semua data produk atau barang yang telah saya input serta juga dapat mengupdate barang tersebut dengan CRUD lah, create kan di sini create, di sini read langsung menampilkan data, update juga bisa di sini, lalu delete juga bisa. Delete itu ini delete, ini update, ini delete. Nah, ini read. Oke, kita akan masuk pertama ke database.php. Sebelum itu, sebelum lanjut, saya akan menampilkan sedikit struktur dari eh, database saya. Di sini saya menggunakan nama database stok barang, lalu mem-create table yang bernama table barang. Untuk struktur tabelnya saya memiliki ID. ID ini saya buat primary key karena tidak mungkin ada ID yang sama. Nama saya bukan varchar, deskripsi varchar, harga desimal 10,2 agar bisa menginput suatu nominal harga secara desimal. Jadi tidak harus genap. Contohnya 10.500 atau berapalah ya bisa desimal. Lalu ada stok, ini tentunya untuk menampung data stok yang akan kita input. Dan saya di sini menambahkan waktu, anjay, akan terlihat lebih keren sedikit ya. Datetime. Jadinya datetime, lalu defaultnya current timestamp. Jadi ini untuk fungsi saat kita meng-create data. Setelah data tersebut masuk ke dalam tabel, maka akan terdapat notif waktu seperti ini. Nih, ini kan tanggal 18 bulan 10 2024 jam setengah 5 sore. Nah, ini otomatis dari timestamp tadi. Oke, kita masuk ke codingan. Yang pertama, kita akan masuk ke database.php yang di dalam folder service. Nah, di sini saya mendefinisikan 4 variabel yaitu hostname yang akan berisi nama hostname saya yaitu localhost. Lalu ada variabel username yang bernama root, password tentunya kosong karena ini adalah lokal, dan database name saya adalah stok barang nih, stok barang database name-nya. Oke, di sini saya menggunakan fungsi msql connect untuk membuat koneksi ke database dengan parameter 4 variabel yang tadi. Nah, kalau koneksinya gagal, saya membuat kondisi di mana jika koneksi gagal akan menampilkan alert koneksi database gagal. Nah, akan terjadi kayak ada pop-up di atas file tersebut. Nah, ini jika berhasil maka akan database berhasil. Namun di sini saya matikan agar tidak terlalu ramai pop-up yang muncul. Otomatis sudah berhasil sih, saya cek. Nih, saya contohkan. Oke, kita save. Kita masuk ke filenya, index kita kita create product. Nah, ini kan koneksi database berhasil. Nah, ada pop-up seperti itu kalau pindah kan jadinya jelek. Jadi saya matikan saja. Oke, kita lanjut ke file input.
Nah, di file input ini file untuk nge-create suatu barang atau produk. Pertama, saya akan memulai dengan season start dan menginclude file database yang di dalam folder service. Jadi include service/database.php ini. Oke. Jadi bagian inti dari file ini ialah pada if iset ini. If iset expose tambah, variabel expose tambah. Lalu kita mengambil data dari form input dengan variabel PHP yaitu nama, lalu deskripsi untuk deskripsi harga, harga untuk menampung harga, stok untuk menampung stok. Nah, data ini disimpan menggunakan expose untuk mengambil data-data yang telah kita submit di form HTML-nya. Harga, oh ya, di sini pada harga kenapa nggak expose? Saya menggunakan float file dulu agar supaya formatnya beneran desimal dan pakai fungsi strreplace ini untuk menghapus tanda titik dan koma pada harga tersebut. Nah, jadi ini kan nama produk, saya masukkan ke variabel nama, lalu dimasukkan ke variabel ini nama dan seterusnya. Nama, deskripsi ya deskripsi, ini harga ya harga. Ini ada fungsi JavaScript, nanti akan saya jelaskan format harga tersebut. Nah, ini untuk stok, saya beri nama variabel stok. Ini juga ada JavaScript untuk proteksi stok. Nah, di dalam button tambah produk ini saya memberi nama tambah. Ini di dalam section form saya. Nih, form. Saya menggunakan Tailwind ya. Nah, di sini nama tambah stok. Lalu SQL insert ini tentunya query untuk SQL connect ke tabel barang di database tadi. Ini kan nama barang saya adalah barang, jadi saya menambahkan nama insert into barang. Nah, di sini saya memiliki protect lagi. Apakah data tersebut lengkap atau enggak? Kalau kosong kita tampilkan alert, tampilkan produk gagal karena kosong. Kalau berhasil, produk berhasil ditambahkan. Nah, untuk fungsi JavaScript tuh ini format harga ini untuk mengformat input harga secara otomatis dengan pemisah ribuan. Jadi kayak kalau kita mengetik lebih dari 5 digit, 3 digit, otomatis akan terdapat titik ribuan di dalam kayak 1.00 itu kan otomatis 1000. Ini input check stock input ini untuk proteksi fungsi dimana stok itu nggak mungkin bisa minus, aneh kalau minus. Oke, langsung kita contoh saja ke halamannya. Put ini udah belum di reset tadi, kita masuk ke create product. Nah, udah nggak ada pop up, udah dihilangin. Oke, kita isi kosong, coba nama kosong, harga kosong, das produk gagal ditambahkan. Nah, ini fungsi dari tadi, otomatis di sini juga tidak akan data yang kosong. Oke, misi nama teh teh pucuk tapi yang besar 1,5 liter. Harganya 15.000. Ini fungsi JavaScript tadi 000. Nah, otomatis terdapat titik di sini. Seribu jumlah stok. Ini nggak mungkin bisa minus, nilai stok tidak boleh minus. Karena nggak mungkin minus stok, kita saldo losin 12. Produk berhasil ditambahkan. Kita cek apakah di sini ada data yang sudah ditambahkan. Teh pucuk. Nah, ini teh pucuk 1,5 liter, deskripsinya harganya 15.000, stoknya 12. Lalu waktunya ini sekarang saya buat video. Maaf mepet. Terus kita lanjut melihat produk.
Nah, ini produk. Nah, juga sudah muncul sini ke 1012. Oke, lanjut kita masuk ke codingan output. Nah, ini output untuk tampilan view produk tadi. Jadi, pertama saya mengambil semua data dari database dengan ini variabel SQL select from barang. Data ini akan saya simpan di variabel result dan hasilnya akan ditampilkan di dalam HTML tadi. Nah, lalu setiap baris produk di dalam tabel bisa diedit langsung dan saya kasih dua tombol yaitu simpan untuk update barang dan hapus untuk delete barang. CRUD-nya ya teman-teman. Nah, kalau user edit data fill input dan klik simpan, data akan dikirim ke output.php lagi. Nah, di dalam ini saya menggunakan query SQL update. Nah, ini query SQL update ini barang nama set nama bla 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 akan menjalankan perintah update di data kolom nama, deskripsi, harga, lalu stok di dalam form update. Update ini update saya beri nama update, lalu ada delete barang saya beri nama hapus. Nah, di dalam ini jadi FI1 hapus akan menghapus produk. Jika kita akan menghapus produk, akan terjadi pop-up terlebih dahulu agar terlihat profesional apakah data yakin akan dihapus. Jika data berhasil, ya sudah dihapus. Nah, tombol ini untuk menjalankan if iset hapus yang akan menghapus data sesuai ID. Jadi ID senama harga stok itu akan dihapus. Lalu kita akan memberi konfirmasi on click. Apakah data itu beneran akan dihapus? Nah, ini on click. Yakin ingin menghapus data? Oke, langsung kita contohkan saja. Pertama kita akan isi data kosong, simpan, harganya kita hapus semua, simpan. Nah, ini produk gagal diperoleh, harap isi data dengan lengkap. Nah, ini tuh codingan yang ini. Nih, if empty nama ini untuk mengecek setiap variabel apakah kosong atau tidak, serta harga dan stok. Tuh. Nah, coba akan seperti ini. Jika variabel saya deskripsi saya ubah 1,2 liter, harganya menjadi 10.000, stoknya menjadi 10, simpan. Produk berhasil ditambahkan. Oke, kita cek ke database, kita reroute. Nah, udah 1,2 liter, 10.000. Oke, nah ini saya akan mencoba hapus data saya, hapus. Nah, ini tadi fungsi on click pada ini, pada button delete. Nah, return nih, confirm yakni menghapus data. Oke, hapus. Boom, data berhasil dihapus. Nah, otomatis data akan tidak ada dan di sini kita reload. Nah, di sini pun juga tidak ada gitu. Nah, yang terakhir ini ada file index ini untuk home aja sih Kak, agar terlihat lebih profesional ini home. Nah ini di your shop. Ini ada about, home, view, create. Ini about akan masuk ke web portofolio saya. Ini index.html ini. Lalu untuk layout saya menggunakan ini tentunya layout header ini untuk header saya menggunakan PHP include agar lebih rapi codingannya dan footernya juga seperti itu. Jika footer saya hapus akan nanti jadinya seperti ini. Nah, footernya hilang. Enggak akan ada footer di sini juga. Oh, di sini ada karena belum saya hapus. Di sini ada. Nah, di sini enggak ada. Di indeks. Ya semua sih gitu.
Kita kembalikan lagi pengambilan file header dan footernya seperti itu, include sama sih kayak database tadi. Oke, kita coba reload. Nah, bisa. Nih, footernya ada. Ya, seperti itulah, paham lah. Ini menggunakan Tailwind. Tentunya akan menggunakan CDN Tailwind. Semua menggunakan CDN Tailwind. Mana? Nah, ini di Tailwind, ada include header, lalu ada include footer, semua seperti itu. Di sini juga. Nih, include header, lalu ada include footer, ini CDN untuk Tailwind, semua seperti itulah kak. Saya lebih suka menggunakan Tailwind daripada Bootstrap. Ini file apa footer saya, ini ref. Ini ref akan masuk ke web portofolio saya. Aduh, ada ini header itu aja mungkin. Maaf jika terlalu bertele-tele. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.